Yang memulai membahas kitab orang lain atau agama orang lain itu Kristen yang duluan atau Muslim? Kristen duluan. Nah, Kristen duluan. Oh, jadi Buktinya mau? tunjukkan saja Ustaz dari Ini apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen ya. Yusuf VI dan Kristen-Kristen yang menggeruduknya ya karena tidak terima bahwasanya agamanya dibahas katanya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Yon nonton saya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Yusuf. Iya, Islam atau Kristen, Bang? Kristen Bang. Buka dulu lah kameranya, kita ngobrol yuk. Coba kirim dulu. Tuh. Selamat malam Bang. Aduh, Bapak, lebih tua beliau gitu ya. Ya selamat malam Bapak. Gimana? Anda mau diskusi kah? Bukan, cuma saya bertanya. Kristen bukan ajaran Yesus. Itu di Alkitab mana Bang? Gini, ya itu sebuah pertanyaan. Kristen bukan ajaran Yesus. Itu adalah sebuah pernyataan dan pertanyaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di zaman Yesus itu tidak ada Yesus mengenal Kristen, tidak ada Yesus memerintahkan agar Anda menjadi Kristen, dan tidak ada Yesus mengajari Kristen. Gak ada Yesus mengajari Tritunggal. Coba lihat ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang asli seperti apa? Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lukas 4 nomor 8. Lalu Yesus sujud di Taman Getsemani. Tuh, ajaran-ajaran dari Yesus tuh. Terus Yesus bersunat. Terus Yesus tidak pernah menampakkan makan babi. Tidak pernah Dia mencontohkan makan babi. Itu ajaran dari Yesus gitu. Terus? Makanya bertentangan dengan ajaran Kristen. Kalau Yesus disunat hari ke-8, Kristen malah kagak sunat. Boleh saya jawab? Ayo. Boleh saya jawab? Iya. Ini Bang. Kalau masalah makan babi itu toh, makan daging babi lah, bukan babinya. Daging. Memang Yesus tidak pernah ajarkan itu. Agama pun, ya. Tapi itu kan keinginan manusia, Bang. Keinginan manusia? Iya, untuk makan daging babi. Berarti manusianya yang serakah rakus gitu berarti. Melanggar firman Tuhan gitu, berarti manusianya serakah, berarti manusianya rakus, berarti itu. Tidak ada hubungannya agama dengan makan daging babi, tidak ada hubungannya. Iya. Tidak ada. Yesus kagak pernah makan daging babi. Bang, saya sudah bilang tidak ada hubungannya dengan makanan daging babi dengan agama. Mengerti? Ada. Jangan Di kitab Anda daging babi itu haram. Berhubungan dengan agama. Iya, tapi namanya manusia tidak ada hubungan agamanya itu. Hanya dia larang. Toh? Berarti manusianya melanggar agamanya gitu. Sudah saya bilang, Bang. Makan daging babi atau makan daging gimana, Mbah? Maksud Mbah ini gimana gitu loh, saya nggak ngerti.
Karena abang tadi cuma satu saja pertanyaan saya. Abang sudah membeber semuanya. Saya kan hanya cuma tanya. Kristen bukan ajaran Yesus. Makanya saya tanya di Alkitab mana. Tapi kok sampai makan babi. Jadi bagaimana ini? Ya udah. Yang maksudnya saya Udah, ayatnya mana? kalau nggak bahas kitab, kita kan Ayat- bahas ya Kristen bukan Ayat ajaran yang Yesus. bilang Kristen bukan ajaran Yesus. Coba kalau ada itu di ayat- dalam Alkitab, ada tertulis dalam satu ayat Kristen bukan ajaran Yesus. Ayat berapa dan pasal berapa? Coba dibacakan. Oh, baik. Atau memang Ya. Memang saya juga ada Alkitab di sini, mungkin sedikit lambat sebentar terbaca ya, ini Bang. Karena saya baca Alkitab ini, belum ada narasi yang kau tulis itu. Coba ajaran Yesus kita lihat Yohanes 17 nomor 3 coba. Tidak perlu yang itu Bang. Nah, Yang kenapa saya nggak perlu? tanyakan. Yang tidak Gimana perlu, Mbah? Saya ambil, Kita bahas itu saya lah ambil Mbah. ayatnya ini. Macam mana pula Mbah nggak mau bahas itu? Saya kan tanya. Ayat mana? Makanya kita bahas. Yohanes 17 nomor 3 Yohanes 17 nomor 3 Mbah. Tunggu. Kasih yang enak-enak aja Mbahnya nih, ya. Yohanes. Yohanes berapa Bang? 17. Pasalnya, pasal berapa? Pasal 17. Pasal 17 ya? Oh, Ini, Bang. Pasal atau ayat yang abang? pasal 17 nomor 3. Yohanes. Baca tuh Mbah, apa kata Yesus di situ? Nomor 3 pasal 17. 12 14. Pelan-pelan Bang ya. Kenapa Mbah? Wah, pakai senter segala pula bacanya. Bacalah. Apa katanya di Dengar, situ? dengar Bang. Barang siapa mempunyai harta di duniawi, Nah salah Mbah. Oh, saya aja dulu yang bukain dah. Aduh. Kok bisa salah ini? Yohanes 17. Kacau kali dah. Ini saya yang bukain dah. coba buka. Nih. Nih. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini ajaran Yesus nih. Ayo, mengenali Allah satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Saya bukan maksudnya itu, udah. Nah, Mbah, ayo gimana, Mbah? Tidak sesuai, Aduh. Bang. Tidak sesuai. Ini kata Yesus, kau mau bantah kata Yesus, Mbah?
Maksudnya saya bang, yang kau tulis ini Kristen bukan ajaran Yesus. Ayatnya mana? Itu kan Kristen bukan ajaran Yesus. Iya betul. Kristen kan menyembah apa? Coba saya tanya dulu sama mbahnya. Itu kan Kristen hanya menyembah ajaran kekal. Kristen menyembah apa, Mbah? Hah? Kristen menyembah apa? Menyembah Yesus. Nah, kata Yesus sembahlah Allah. Kristen menyembah Yesusnya. Nah, kan salah. Wah, bukan ajaran Yesus itu. Menyembah Yesus itu bukan ajaran Yesus. Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Udah dibilang Kristen bukan ajaran Yesus. Ya terserah abang lah. Nah. Kalau Itu udah buktinya, Mbah. Ya, macam mana? Kalau mau versimu. Bukan versi saya. Coba Mbah baca bukunya, Alkitabnya ya. Kata Yesus, Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Setelahnya mbahnya sembah Yesus. Macam mana? Bang, Kagak nyambung. Bang Yusuf, saya turun dulu ya bangnya. Ya. Oke. Kamu sudah sosok. Oh, oke. Turun dulu katanya. Ada aja ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aduh. Macam mana pula? Minum obat kayak ya. Minum obat dulu. Udah like lagi. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Kristen open cam lah. Ya, Kristen, Bang. Silahkan open cam. Yang di YouTube, yang di Facebook, assalamualaikum semuanya ya. Iya, Bang. Abang mau nanya apa, Bang? Sebenarnya tidak nanya banget, soalnya tertarik dari apa ya? Apa namanya ini topik pembahasannya Abang gitu kan. Kristen Topik bukan ajaran pembahasan. Yesus gitu. Iya. Ustadz jadi pendeta katanya, Bang. Saya. Ya, jadi iya, Bang. Maksudnya saya kebetulan juga maksudnya udah habis juga sih kuliah agama gitu. Kuliah agama, abangnya kuliah Iya, Bang. agama, teologi. Iya, Bang. Teologi, Bang. Oh, STT gitu. Iya, benar. STH, Bang. Oh, sekolah STH bukan STT. Iya, kalau STT itu, Bang, ini nama kampusnya gitu. Oh, STT nama kampusnya. Apa itu STT? Sekolah Tiga Tuhan. Sekolah tinggi teologi, Bang. Oh, sekolah tinggi teologi. Saya pikir STT itu sekolah Tiga Tuhan gitu loh. Oh, makanya oke, sekolah tinggi teologi. Saya pikir sekolah Tiga Tuhan itu. Apa, Bang? Anda mau nanya apa? Oke, Bang. Pertanyaan saya gitu, Bang, palingan singkat aja gitu ya, Bang. Soalnya kan gini, kita udah tahu kebersamaan gitu kan, kalau Muhammad itu kan dia tidak tahu membaca, apalagi untuk gimana membaca, dan keduanya kalau dia tidak tahu membaca, bagaimana dia bisa untuk mengartikan atau bisa memberitakan kepada umat-umatnya gitu, Bang. Oh, baik. Memang ya, Bang ya, Nabi Muhammad itu ummi. Ya, beliau ummi. Tidak bisa baca tulis kayak gitu. Nah, agar apa? Allah menjadikannya seperti itu agar apa? Tidak ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu belajar kepada Kristen atau Yahudi. Nah, gitu. Bahwa yang disampaikannya itu benar-benar murni dari Tuhan semesta alam. Kayak gitu. Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan metode penyampaian hafalan oral. Jadi ketika wahyu itu turun, kenapa dijeda, Bang? Oh, sorry, Bang. Ya, jadi ketika wahyu itu turun, ya,
wahyu itu turun, disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi. Nabi mendapat wahyu, maka dia akan memanggil sahabatnya, Zaid bin Sabit, untuk mencatatkan wahyu tersebut. Apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan, dibacakan di depan Sabit, di depan Zaid gitu, di depan Zaid. Contoh, waktu Nabi Muhammad dapat wahyu Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu ya wahyunya. Lalu dicatat dulu tuh oleh Zaid, dicatat dulu di pelepah kurma, belum di kertas, dicatat dulu. Baru ya setelah selesai dia membacakannya lagi kepada Nabi. Ya Nabi, betulkah ini tulisannya Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kata Nabi, ya betul itu Zaid. Ya, baru disebarkan. Nah, kayak gitu metodenya hafalan, Bang. Oke, Bang. Jadi gini loh Mas, kalau berpikir secara logikanya aja ya, dia tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Bagaimana bisa mempunyai Al-Quran gitu? Tapi kalau secara logika, bagaimana dia menuntutkan kepada umatnya sementara dia tidak tahu sendiri membaca dan menulis? Artinya kan, kalau kita artikan, bagaimana bisa menuntut orang bodoh dengan orang bodoh? Artinya kan dia udah bodoh, tapi kau bisa menuntut orang yang bodoh lagi. Jadi bagaimana caranya gitu? Kalau kita mengajarkan, artinya kan kita ikut orang yang bisa mengajari kita. Bukan gitu ya Bang? Ya, bukan. Nabi Muhammad itu manusia terpintar di muka bumi. Padahal salah, dia nggak bisa baca. Salah Bang. Paling pintar di muka bumi Nabi Muhammad itu. Oh tidak Kenapa salah Bang. saya bilang kayak gitu? Karena gini ya Bang, secara fakta dan logikanya sudah membuktikan kalau Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana abang bilang kita bisa terpintar. Tapi kalau berpikir secara logikanya, bagaimana orang bodoh menuntut orang bodoh? Kan itu masuk jurang namanya, Bang. Enggak. Gini, Nabi Muhammad itu orang yang umi, tidak bisa baca tulis, tapi paling pintar di muka bumi. Salah, Bang. Nah, lebih dari S3 atau S campur dia itu. Bayangkan ya, ketika dia menyampaikan, kata Nabi Muhammad, di dalam lautan ada api. Waktu dia menyampaikan firman Tuhan tuh, di dalam lautan ada api, magma. Padahal dia tidak pernah menyelam lautan. Ayo. Oke. Setelah dicek, setelah dicek, apakah betul ada di dalam lautan ada api? Ada di Amerika. Ayo. Api. Nabi Muhammad tahu saya. Kita bisa terpintar. Tapi kalau berpikir secara logikanya, bagaimana orang bodoh menuntut orang bodoh? Kan itu masuk jurang namanya, Bang. Enggak. Gini, Nabi Muhammad itu orang yang umi, tidak bisa baca tulis, tapi paling pintar di muka bumi. Salah, Bang. Nah, lebih dari S3 atau S campur dia itu. Bayangkan ya, ketika dia menyampaikan, kata Nabi Muhammad, di dalam lautan ada api. Waktu dia menyampaikan firman Tuhan tuh, di dalam lautan ada api, magma. Padahal dia tidak pernah menyelam lautan. Ayo. Oke. Setelah dicek, apakah betul ada di dalam lautan ada api? Ada di Amerika. Ayo. Gini Bang, saya coba kasihkan pencernaan buat abang supaya abang lebih logis dan mengerti gitu ya. Nah, kalau abang kan pernah sekolah SD, SMP, SMA gitu, tidak mungkin abang mengikuti atau mengikuti teladan atau karakter yang orang bodoh gitu kan. Jadi guru itu kan diajarkan kepada kita karena dia pintar gitu kan, karena dia dipercayakan sebagai guru. Iya, kalau urusan dunia ya yang menuntun orang bodoh maka akan masuk jurang. Kalaunya urusan agama, urusan ketuhanan yang menuntun Tuhan semesta alam pasti benar. Beda dengan urusan dunia. Makanya bedakan Nabi Muhammad itu menuntun sebagai apa? Nabi Muhammad itu menuntun sebagai pemberian distribusinya wahyu. Paham nggak? Pemberian distribusinya wahyu Tuhan kepada manusia. Makanya dia dituntun Tuhan. Jadi kalaunya dia dituntun Tuhan pasti benar gitu. Kalaunya masalah dunia, orang bodoh tidak bisa baca tulis menuntut
orang bodohnya masuk jurang, masuk. Nah itu dia. Berarti kalau Kalau berarti kalau kalau kepercayaan abang urusan ini, kalau urusan Tuhan nggak ada urusan baca tulis, bisa baca tulis enggak, dia langsung dituntun oleh Tuhan semesta alam, maka pasti benar. berarti Gitu. maksudnya berarti kepercayaan abang ini gimana mengikuti orang yang salah gitu ya bang? Maksudnya dia tidak bisa membaca dan menulis, kok bisa bukan mengikuti, mengikuti bang? orang yang salah. Kok gimana? Bagaimana mengikuti orang yang benar gitu? Oh berarti abang udah apa sih, berarti abang udah mencermati dan logis gitu. Yang artinya kepercayaan kami gitu kan gimana udah jelas-jelas membuktikan gitu ya. Bisa membangkit dari kematian gitu. Dan contohnya gini ya bang. Kita berpikir gitu secara logika aja dan keduanya pokoknya gimana ya kita pintar-pintaran aja lah gitu ya bang. Apa? Kayak gimana? Nah, Muhammad kan kita udah tahu gitu ya bang. Kalau kematiannya itu kan pasti ada kuburannya juga gitu ya bang. Nah, Ya terus? berarti bagaimana kita mengikuti orang yang sudah mati tapi tidak pernah untuk menyatakan bahwa saya bangkit kembali gitu. Sedangkan Tuhan kami mengatakan saya akan datang kedua kalinya. Buktinya dia membangkitkan bang. Jadi dia bisa untuk membuktikan kepada anaknya, sedangkan Muhammad tidak bisa membaca dan menulis secara logikanya aja bang. Bagaimana gitu menuntut umatnya. Jadi Al-Quran Kalau Nabi Muhammad itu adalah manusia, beliau seorang nabi, utusan Tuhan. Wajar ada kadar waktu umur dari beliau. Namanya aja manusia, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Oke? Lalu kau mau banding dengan Yesus, Tuhanmu gitu. Nabi kau banding dengan Tuhan kamu, yang gak nyambung. Nah kalau untuk masalah karena dia bangkit kata kamu, ya Tuhan kami bangkit. Sebelum Yesus itu bangkit sudah banyak yang bangkit. Oke, baik bang. Kalau tolak ukurnya cuma bangkit ya, mati lalu bangkit. Sebelum Yesus orang kudus juga bangkit. Kenapa enggak kau Tuhan kan? Nah, gini apa? Abang kan udah tahu sendiri di mana makna dan maksudnya di mana gitu ya yang kita percaya. Kenapa abang untuk menyalahgunakan dengan gimana ya? Secara kepintaran abang gitu bisa ya mempercayai bukan orang tolak yang tidak ukur. bisa membaca dan menulis. Bukan tolak ukur. Jadi kalaunya kamu ya mengatakan Nabi Muhammad Umi, lalu bagaimana dengan penulis kitabmu yang buta huruf? Kami bang kalau kami itu langsung langsung diajarkan langsung kami untuk gitu benar-benar itu fakta. Karena kenapa? Ada ajaran-ajarannya. Penulis kitabmu itu buta huruf loh. Justru yang buta huruf itu Muhammad bang gitu. Astaga, nih, kamu kan kagak tahu kah? Oke, kalau Kagak tahu abang kah tidak, kamu? maksudnya kalau abang tidak percaya, Kagak coba tahu. kamu searching di Google gitu, Bang. Nih, saya kasih ayatnya ya. Penulis kitabmu itu buta huruf. Justru sebaliknya abang gitu ya. Abang itu cuma Nih. Penulis kitabmu itu buta huruf loh, ya. Muhammad bang. Coba kamu buka Alkitab Sabda ya. Nih, Alkitab Sabda ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Lihat, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, apa yang dimaksud tidak terpelajar menurut kitab Anda? Nih, tidak terpelajar nih ya. Saya pencet ya, tidak terpelajar. Apa maknanya? Tidak terpelajar. Nih. Tidak terpelajar. Buta huruf. Bang, Jadi penulis kitab kamu, Petrus dan Yohanes tuh buta huruf. Lalu kenapa ada suratnya? Surat Yohanes sama surat Petrus dari mana? bang, jangan mengada-ngadakan gini ya bang. Itu kan maksud sekarang udah Saya banyak. tidak mengada-adakan. Kamu buka Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Penulis Bibelmu itu buta huruf. Berarti abang ini cuma mengalihkan pembicaraan gitu. Sekarang udah Bukan, mengetahui semua orang. saya juga memberitahu Anda bahwa penulis kitab Anda itu pun juga buta huruf gitu, bukan cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad
kata Anda heran, kok bisa ya orang bodoh menuntun orang bodoh, kata Anda terjun ke jurang. Ini kayak gimana? Orang bodoh menuntun orang bodoh jatuh ke jurang nih kitabmu nih. Ya. Itu hanya masalah apa? Abang aja yang masalah mengartikan gitu. Tapi kalau abang mengerti, Lah, ini tertulis, ini bukan kata saya, ini kata Alkitab Anda, Alkitab. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ya. Nih, ya. Tidak terpelajar apa maksudnya? Nih, kau buka sendirilah kitabmu, ya. Tuh, tidak terpelajar itu, nih ya. Buta huruf. Jadi Petrus dan Yohanes ini buta huruf. Jadi penulis kitab kamu itu mereka buta huruf. Lalu gimana? Kok bisa ada ininya ya? Ada gini ya, surat Bang. Yohanes, Bang. ada surat Petrus, itu dari mana? Dari mana itu? Bang, kamu jangan larikan, maksudnya jangan larikan di konteks di situ dulu, Bang. Tadi kan pembicaraannya, kan saya kan yang bertanya gitu, Bang kan belum bisa menjelaskan kepada saya. Saya bilang gitu, Muhammad itu kita udah tahu dan semua orang udah pada tahu gitu, dan semua faktanya membuktikan bahwa tidak tahu membaca dan menulis. Bagaimana caranya bisa mengajarkan Bentar dulu, orang yang bodoh? Sebelum mempertanyakan Nabi Muhammad, kita pertanyakan dulu kitabmu, karena lebih dulu ada. Kan gini, Bang, kan Kalau saya kitabmu dulu lebih tadi dulu yang ada, bertanya kepada buta Abang. huruf itu gimana dia cara mengajari? Cara menulis kayak gimana? Orang buta huruf ngajari kamu gimana? Oke. Ini kan di live-nya Abang, kan Abang yang maksudnya kita kan yang memberikan dulu pertanyaan gitu. Jadi Abang belum bisa menyelesaikan permasalahan yang satu dulu. Bagaimana Abang langsung pindah gitu? Tadi sudah saya bilang Nabi Muhammad itu buta huruf, dia dibimbing Tuhan. Ya, kalau di tempat kamu ini buta huruf, ada suratnya, kok bisa nulis? Kenapa? Oke, gini, Bang. Muhammad kan udah maksudnya tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Artinya Abang ini kepercayaan dia dibimbing Tuhan. mengikuti orang yang bodoh Jadi gitu. dibimbing Tuhan semesta alam. Ya, dibimbing Tuhan semesta alam, makanya dia tidak pernah salah. Tidak bisa, kalau Bang, ini gitu. gimana? Petrus dan Yohanes, dia buta huruf, kok ada tulisannya? Kenapa? Bang, itu muridnya Tuhan Yesus yang kita bahas ini tentang Muhammad dan Tuhan Yesus. Kenapa kamu larinya ke situ? Kalau Nabi Muhammad kan metodenya udah dibilang, metodenya hafalan gitu, ada di otaknya. Membimbingnya pun Tuhan semesta alam ada di otaknya. Nah, kalaunya Yohanes dan Petrus ini buta huruf, lalu tiba-tiba ada tulisannya, tulisan siapa yang ada nih? Oke, Bang, gini ya, saya kasihkan lagi untuk bahasanya supaya Abang logis gitu ya. Tidak ada orang buta menuntut orang buta. Kalau menuntut orang buta artinya masuk jurang, artinya kan kecelakaan kebersamaan. Berarti gitu. penulis kitabmu ini sesat, masuk jurang semua. Abang yang sesat gitu karena mengikuti orang yang salah dan bodoh. Berarti Yohanes menyesatkan Kristen dengan Petrus nih, buta huruf. Ini buta huruf Petrus dan Yohanes ini. Abang berarti cuma melarikan perhatian aja untuk Petrus dengan Yohanes ini berarti buta huruf ya. Berarti Abang juga takut ya begitu. Belum menyelesaikan satu masalah udah pindah ke hal yang lain gitu ya. Saya bisa menjelaskan di sini. Saya bisa menjelaskan kisah Ya udah, kau jelaskan ini kitabmu kayak gimana? Kitabmu kayak gimana? Kayak gimana kitabmu tuh buta huruf tuh. Penulis kitabmu buta huruf. Bang, semua tafsiran itu tidak ada yang sempurna, Bang. Gini ya, tapi yang secara fakta yang sudah membuktikan buta kalau huruf kok bisa tulis surat? Ya tuh. Buta huruf kok bisa tulis surat dari mana? Kok bisa? Bang. Kalau berpikir secara logika, sekarang saya tanya ke Abang gitu. Kamu pernah ikut nggak orang-orang yang maksudnya? Ya tuh. Tidak akan mungkin Abang itu mengikuti orang yang bodoh. Abang mau yang bodoh atau yang pintar? Lalu kamu mengikuti orang bodoh nih buta huruf kayak gini. Kan saya duluan yang mengajukan. Kamu mau mengikuti di kitab kamu ini penulisnya buta huruf, kata kamu buta huruf itu orang bodoh kan gitu ya. Berarti kamu mengikuti orang-orang bodoh gitu di dalam kitabmu gitu. Baru maksudnya
baru berdebat dengan saya aja udah keot gitu. Baru kita belum Apanya yang belum apanya? menyelesaikan satu Ini permasalahan. berarti kamu yang akui lain. dulu. Berarti betul kamu mengikuti orang bodoh dalam Alkitabmu. Di mana-mana bang, di mana-mana kalau kita diajarkan permasalahan yang satu kalau belum selesai, artinya belum pindah yang lain. Yang satu aja abang belum bisa untuk menyelesaikan. Abang langsung Ini pindah. kenapa Abang yang kamu bodoh. kutunjukkan datanya Udahlah. kejang kenapa? Abang yang Berarti bodoh kamu makanya tidak menunjukkan mukanya. Abang Berarti yang bodoh. kamu mengikuti orang bodoh ini di kitabmu ini, di Alkitabmu ini. Bang, Hah? kalau memang abang Penulis benar-benar untuk kitabmu kalau abang sendiri benar-benar loh, untuk orang bodoh meyakinkan, tuh. kalau abang benar-benar untuk meyakinkan, abang harus menyelesaikan permasalahan yang satu dulu. Bacanya apa? Buta huruf kan? Kan saya udah bilang, saya tidak membacakan kalau abang belum menyelesaikan permasalahan yang satu ini. Bagaimana kita memindahkan satu yang permasalahan yang satu? Kita kan bahas Baca tentang tuh, yang ya. satu dulu. Nah, Bang. tadi sudah Kamu tolong jelaskan saya dulu, tadi tolong menyampaikan jelaskan dulu. kamu kan meminta saya bagaimana Nabi Muhammad menuntut. Kalau urusan dunia ya orang bodoh menonton orang bodoh memang masuk jurang. Kalau Nabi Muhammad bukan orang bodoh dia, tapi dia adalah orang yang paling pintar di muka bumi ya, karena langsung dituntun oleh Tuhan gitu. Makanya nggak pernah salah Nabi Muhammad itu. Sekarang ku pertanyakan kita mau Yohanes dan Petrus ya, itu buta huruf, kenapa ada Bang. suratnya? Mau kamu Gini ditonton ya, Bang. orang bodoh? Bang, kayaknya abang ini harus belajar Mau lagi. nggak kamu Belajar apa ya? dituntun? Mau nggak kamu dituntun orang bodoh yang kagak bisa baca tulis, tidak terpelajar? Kami tidak mengikuti ajarannya Muhammad bang, karena dia orang bodoh. Kami udah tahu secara faktanya gitu. Iya, kamu kan dibodoh-bodohi Petrus dan Yohanes tuh, yang buta huruf Muhammad tuh. bang, udah terbukti bang, udah tahu membaca dan tidak tahu menulis. Nggak ada ilmu kau. Iya, nggak dijawab. Gimana tuh ya? Ya, penulis kitabmu saja buta huruf, tiba-tiba ada tulisannya. Pikir di situ ya. Kalau Nabi Muhammad ya manusia terpintar di muka bumi meskipun beliau tidak bisa baca. Halo, selamat malam. Selamat malam juga Pak Ustadz. Islam atau Kristen, Bang? Ya Kristen Protestan. Oke, silakan dibuka dulu kameranya. Ya. Pencet dulu. Ya. Dia tuh aku. Ya. Kenapa begitu? Kok kejeda? Begitu atas. Ya udah. Iya. Abang mau tanya apa, Bang? Apa temanya? Sekutuk ya. Kristen bukan ajaran Yesus, Bang. Temanya. Iya memang nggak ajaran Yesus, pengikut Yesusnya Kristen. Iya. Kristen itu bukan cuma mengikuti penyembah dia. Iya. Betul nggak? Penyembah dan pengikut. Di mana Yesus menyuruh menjadi penyembahnya? Ada nggak di Alkitab Yesus menyuruh jadi penyembah Yesus? Nggak ada disuruh memang, tapi Lah, kita lalu kan kenapa Bapak malah menyembah Yesus? Kalau Yesus kagak pernah nyuruh nyembah dia. kan kita udah tahu dari gambar Yesus itu dia datang. Hah? Wujud Allah itu dia. Makanya kita Wujud sembah. Allah. Iya. Wah, dari mana dia ngaku diri dia adalah Allah? Ada nggak tulisannya di kitab Anda? Ya ada Bang. Ada. Di mana? Ya Yohanes 1 ayat 1. Yohanes berapa? Yohanes Yohanes 1 pasal 1 bukan ajaran Yesus. Gak ada Yesus di situ mengaku aku adalah Allah, itu gak ada. Pada mulanya kan firman.
Ah, Firman itu bersama-sama dengan Allah. lalu? Dan firman itu adalah Allah sendiri. Oh, kok bisa? Ibaratnya kayak gini. Pada mulanya adalah meja. Meja bersama-sama dengan kursi. Meja adalah kursi, gitu. Hah? Itu lain itu ucapanmu, Bang. Lain. Lah. Kok bisa kayak gitu? Nggak ada ikatannya itu. Ya makanya berarti bukan Allah itu Yesus. Ya Allah, tapi kan wujud manusia dia. Hah? Wujud manusia. Menurut kami. Iya. Wujud manusia. Ben- Oh. Siapa yang ngajarin Anda kayak gitu, Bapak? Ada Ya, nggak menurut Yesus ngajarin kayak gitu? Ajaran kami. Menurut ajaran kami lah. Ajaran Kristen gitu, Pak. Waduh, itu ajaran pendeta mungkin, bukan ajaran Yesus. Iya, ajaran Kristen gitu. Kan Kristen itu Bukan ajaran Memang Yesus dia- itu. gini, Bang, kan Apa? memang seperti apa itu warna-warni diciptakan Allah. Berbeda-beda itu semua ajaran itu, Bang. Waduh. Gini, kalau Yesus itu, kalau Yesus itu dia tidak ada ngajarin untuk menyembah diri dia, Mbah. Ya memang nggak diajarkan, tapi kan sadar diri kita. Karena udah berkorban gitu. Jadi gini, Yesus itu menyuruh menyembah Tuhannya. Iya, Tuhannya Yesus. iya memang. Nah, Tuhannya Yesus yang disembah, lalu kenapa mbahnya menyembah Yesusnya, kenapa coba? Salah sembah Kan itu begi- ntar. Dua-duanya kita sembah itu. Lu, kenapa dua-duanya? Yesus nggak nyuruh dua-duanya. Iya, macam mana? Satu aja lah mbah yang disembah itu. Gini kan, kalau menyembah itu kan kita bikin puji-pujian sama dia karena dia mengajar kita semua. Apa salahnya disembah gitu? Lah, ada nggak dia nyuruh nyembah? Nggak ada memang. Lah, kalau nggak ada, kenapa mbah sembah dia? Ah, gimana sih mbah nih? Udah tahu dia kagak ada nyuruh nyembah, lalu kenapa kau sembah, mbah? Macam mana? Tapi apa dulu, Bang? Baca dulu Yohanes 13 ayat 13. Oh, apa Yohanes 13:13 di situ? Nggak ada di situ Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Memang nggak ada dibilang disembah, tapi kan udah dibilang guru dan Tuhan dia. Apa salahnya kita sembah guru dan Tuhan gitu? Nah, kalau Yesus mengaku sendiri Tuhan, nggak ada. Itu dimanipulasi, mbah. Terjemahannya itu dimanipulasi. Itu akulah guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Iya kan, kalau Tuhan itu kan setara dengan guru. Apa salahnya kita bikin puji-pujian kepada guru kita? Kan gitu. Nggak ada murid nyembah guru.
Memang kami kan nggak menyembah dia, tapi bikin puji-pujian, beri puji-pujian gitu, puja-pujaan. Mbahnya kan menyembah Yesus toh. Nggak ngaku tadi katanya menyembah Yesus. Ih, mau bohong lagi. Gini, bagaimana aku bilang? Gimana? Seperti kamu kepada Nabi kamu itu Muhammad. Kamu kan Kami nggak menyembah Nabi Muhammad. Tidak, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. enggak memberikan puji-pujian sama dia karena melalui dia Iya. menyembah. Memuji itu bukan menyembah. Aku juga enggak. Ayo. Memang Bapak di sorga yang kami puji itu. Bapak di sorga gitu. Ya kenapa? Kenapa mbahnya menyembah Yesus? Kenapa? Kalau Yesus menyuruh menyembah Tuhannya, kenapa mbahnya disuruh menyembah Yesus? Kenapa? Menyembah Yesus itu kenapa? Padahal tahu katanya Yesus tidak pernah minta sembah. Tapi kamu sembah. Lah kayak gimana, Mbah? Orang kagak ada minta sembah lalu kau sembah. Macam mana pula? Sakit kepala kita. Itu kan Ih, perintah Roh Kudus itu buat hati kita masing-masing. nggak ada juga perintah Roh Kudus kayak gitu. Iya, buat orang-orang Kristen gitu. Waduh, Makanya, bingung sama Mbah. makanya aku bilang Pak Yusuf, iya makanya Apa? diciptakan Tuhan itu warna-warni gitu. Indah pada waktunya semua itu agama itu. Mbah. Yang jelas Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus, Lukas 4 nomor 8. Jangan ikuti ajaran dari pendetamu lah. Kan itu apa kamu guru kami itu pendeta, guru kamu Pak Ustadz gitu. Ulama-ulama. Pendetanya ngajarin menyembah Yesus mau macam mana? Ya itu ku ikuti kami gitu. Makanya aku bilang Aduh. gimana? Mbahnya nanti baca dulu kitabnya semuanya ya. Baru naik lagi ke tempat saya ya. Makanya aku bilang lain-lain ajar kita masing-masing di dunia ini, Bang. Nah, udah seru-serunya tadi. Halo, Selamat malam. selamat malam. Iya bang, bisa buka kameranya di tempat terang bang? Bisa bang. Tunggu sebentar ya, jaringan agak ngelag. Nah. Selamat malam Ustaz. Selamat malam saudara-saudara semua. Malam. Aku di sini Ustaz, naik di labnya Ustaz ini. Aku sebagai orang Kristen, tapi saya tidak berani berdebat tentang agama Ustaz. Jadi saya naik di sini Ustaz. Saya naik di sini Ustaz hanya mau prihatin juga buat saudara-saudara saya Kristen untuk berhenti berdiskusi agama seperti ini, karena ini bukanlah jalan kebenaran. Salah tempat Anda. Ya bang. Anda naik ke room Edis, ke room Mikana, ke room Bom-Bom. Sebentar dulu Bilang bang. sama mereka. Bentar. Iya. Kalau kesini salah tempat Anda. Iya, Ustaznya juga. Kalau Anda mau kalau mau menyampaikan prihatin, Ustaz. kayak gitu,
kalau kamu mau menyampaikan seperti itu, silakan ke room Kristen. Ya. Ayo teman-teman, nggak perlu kita berdebat ya. Bahas kitab suci kita aja, yaitu kitab Bible, Alkitab kita. Ngapain ngurusin Islam? Kalau di sini Anda salah ngomong kayak gitu. Gini Ustaz, saya mau bertanya sama Ustaz yang sebenarnya. Apa? Yang memulai membahas kitab orang lain atau agama orang lain itu Kristen yang duluan atau Muslim? Kristen duluan. Kristen duluan. Oh, jadi Buktinya mau? tunjukkan saja Ustaz dari Ini apa nih? itu Alkitab Bang. Anda tahu nggak apa itu Alkitab? Iya Bang. Anda tahu nggak apa itu Alkitab? Saya tahu, tapi saya tidak Berasal berani. dari bahasa apa? Saya tidak berani berdebat tentang agama Bang. Saya hanya mau prihatin. Enggak, saya mau tunjukkan sama Anda ya bahwa Kristen yang duluan memantik perpecahan gitu. Kalau untuk memantik atau apapun itu bukan urusan saya Ustaz. Nah, maka Ya, dari itu dengarkan Anda nih ya. Saya Nih, ini Ustaz. saya kasih tahu Anda. Saya kasih tahu Anda. Kitab Anda ini menamakan Alkitab. Ini nama lain dari Al-Quran kami. Kalau soal itu Ustaz, saya tidak berani untuk menghujat agama lain atau agama saya. Nah, sekarang siapa yang duluan gitu? Yang duluan mengganggu siapa coba? Ya, kalau untuk masalah itu yang Ustaz permasalahkan, ya mungkin Ustaz bisa mengkomplain yang menuliskan Alkitab itu, ya. Gitu. Kalau Anda makanya mau gak usah debat, gak usah toleransi aja. Salah rumah Anda di sini, makanya. Karena Ke tempat Edis sebenarnya kayak gitu bagus. Ke tempat Mikana, ke tempatnya siapa ya, ke tempat apologet Kristen yang membicarakan Quran saya gitu. Itu seharusnya kamu ke sana, tapi bukan saya ke sini. ini kan Ustaz, ini jadi perdebatan agama, ini berdebat agama ini benar nggak Ustaz? Kalau diskusi itu boleh, nggak ada larangannya. Iya, Pak. Negara pun nggak melarang diskusi. Kalau diskusi Demikian tadi kamu sebenarnya orang-orang Kristen dia tidak terima ya kalau agamanya dibahas. Tapi ketika orang-orang Kristen membahas kitabnya umat Islam, agamanya umat Islam, mereka diam saja. Itulah munafiknya orang-orang Kristen, ini aneh, lucu gitu ya, membahas isi kitab orang tapi tidak mengerti, tidak bisa membacanya. Berbeda kalau umat Islam membahas kitab mereka, itu hampir semuanya bisa ya, jangankan yang huruf Latin biasa ya, yang original teksnya saja umat Islam banyak yang paham dan banyak yang bisa gitu. Inilah perbedaan ya, orang beragama dengan akal dengan orang yang beragama tapi tidak menggunakan akal, maka akan sangat jauh perbedaannya ya. Ya, jadi jangan banyak bertanya, cukup imani saja. Itulah di dalam Kristen. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.